Dulu waktu awal-awal Anies deklarasi capres paling perdana, kan muncul plus dan minusnya. Kita kan sering speak up di media. Dibully juga sama media. Kok Anies terus yang diomongin? Prabowo sama Ganjar gimana? Sementara Prabowo Ganjar nggak pernah deklarasi. Nggak berani juga kan mereka ngomong pilpres terutama Ganjar. Tapi setelah Ganjar deklarasi, Prabowo deklarasi, pembicaraan publik kan seakan-akan mengarah kepada dua orang ini. Hanya pada Prabowo dan hanya pada Ganjar. Netizen nyerang lagi. Anies nggak pernah dibicarakan, ini bagian dari kriminalisasi. Repot juga nih medsos kita, Bang. Sering dibicarakan jadi salah, sering tak dibicarakan juga jadi serba salah. Kan itu yang terjadi sekarang, bully-buliannya gitu. Bang. Dan harus kita akui, sekarang pembicaraannya itu adalah Ganjar dan Prabowo. Anies nyaris dilupakan dalam konstelasi dan pertarungan sengit untuk 2024 ini, Bang. Saya nggak tahu apakah karena ini konfigurasi dan dinamika politik yang terus bergerak dinamis, ataukah memang Anies itu sudah mulai kehilangan momentum politik. Saya ngelihat sejak Ganjar dideklarasikan oleh PDIP, orang bicara Ganjar terus. Orang bicara dukungannya terhadap Jokowi. Orang bicara bagaimana sikap Prabowo, maju sendiri ataupun berteman. Kan itu yang dibicarakan terus. Pada saat yang bersamaan kita ingin mendengar bagaimana Anies. Nggak muncul juga. Nggak bunyi. Sekalipun bunyi, ya respon publiknya jadi datar. Karena nggak ada sesuatu yang baru yang kemudian membuat masyarakat itu terhenyak. Membuat masyarakat itu mengapresiasi kembali bahwa Anies itu adalah sosok yang kemudian sangat layak untuk diperhitungkan untuk 2024. Kan ini yang saya kira memang harus dilihat secara utuh. Bahwa ada pergeseran pembicaraan saat ini yang memang seakan-akan terpusat pada Prabowo dan Ganjar. Nah, bagaimana nih Nasdem? Dia harusnya kan udah kita posisikan sebagai antitesis ya. Betul. Tetapi karena tidak mampu memanfaatkan posisinya sebagai antitesis, jadi mandul nih di depannya. Tapi harus saya bilang sama abang ini, ketika Bang Zulfan bilang Anies itu antitesisnya Jokowi, banyak yang marah di kubu perubahan ya. Kenapa? Adu domba dan provokator. Karena itu akan semakin menjauhkan pemilih-pemilih Jokowi yang sebenarnya agak sedikit goyang juga untuk 2024. Tapi ketika Anies dibentur-benturkan dengan Jokowi, pendukung Jokowi ini makin menjauh dari Anies. Jadi pendukung Anies ini sepertinya membaca betul kalau di Amerika ketika Obama menghantam rivalnya dengan isu-isu negatif gitu ya, mungkin masyarakat senang. Tapi di kita enggak. Semakin nyinyir, semakin sering menghantam, justru masyarakat kita itu antipati. Makanya Anies itu tidak mau dipersepsikan sebagai antitesa, Bang. Makanya Anies dan pendukungnya itu tidak mau di head to head kan langsung dengan Jokowi. Bahwa Jokowi ada sesuatu yang salah, diperbaiki, tapi banyak juga loh yang mesti dilanjutkan. Jadi memang ini ingin mendayung di antara dua pulau. Karena kakinya sebelah-sebelah. Satu sisi ada di koalisi pemerintah, tapi satu sayang lainnya dia ada di luar. Ini yang membuat kesulitan membangun narasi. Jadi masyarakat kita ada kecenderungan kalau pemimpin suka terus-menerus nyerang, itu nggak disukai. Dan itu yang sepertinya diantisipasi betul oleh Anies dan pendukungnya. Makanya nggak mau. Kalau di beberapa forum yang kita ikuti, Bang, dimanapun, kita selalu mengatakan, ayo Anies kapan nyerang pemerintah? Ayo Anies kapan nyerang Jokowi? Mereka marah. Karena mereka memahami masyarakat kita nggak suka yang gitu-gitu. Amin Rais bagian dari itu, Bang. Amin Rais itu adalah orang yang saya kira cukup jadi idola 2004. Tokoh reformis, hampir tiap hari kita kunyah-kunyah itu. Amin Rais, setiap omongannya jadi fatwa. Tapi karena belakangan dia nyinyir, nggak jelas, statement-statementnya nggak terukur, orang jadi antipati. Bahkan terakhir ini sudah jadi provokator juga ya. Nah itu dia. Jadi Amin Rais itu membayangkan dirinya sejak 2004 yang lalu, Bang. Itu salah betul. Amin Rais ini sudah kehilangan momentum, kritis vokal, tapi nggak terukur. Karena hanya merasa dirinya adalah paling benar, center of the world. Yang lain itu dianggap sebagai ya neraka gitu. Yang lain itu kayak setan gitu loh, Bang. Itu nggak bagus dalam langgam politik kita. Jadi saya agak memahami sebenarnya kalau Anies dan pendukungnya itu tidak terlampau mau dihadap-hadapkan seperti Bang Zulfan bilang tempo hari itu antitesa itu. Makanya agak lunak. Satu keras, satu sisi lunak. Ini kayak buka tutup saja, Bang. Tapi